Selamat pagi, siang, sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Irsyad. Saya dari Universitas Hayam Buruk Permana Surabaya dengan nomor NIM 2023 020 11004. Nah, pada hari ini saya akan mendemonstrasikan hasil dari proyek saya, yaitu sebuah prototipe smart parking system. Nah, kita semua tahu masalah parkir atau mencari slot itu sangat sulit ya. Dan pengelola kadang tuh tidak tahu mana slot yang sudah terisi, mana slot yang masih kosong. Nah, proyek saya ini tuh mencoba menyelesaikan masalah itu dengan teknologi berbasis IoT. Nah, di teman-teman ini di sini ada 3 slot parkir prototype. Nah, di setiap slotnya itu dilengkapi dengan sensor ultrasonik sebagai pengukur jarak atau untuk mendeteksi mobil. Dan yang kedua, layar LCD itu sebagai informasi seperti status sudah terisi atau masih kosong, dan biaya serta durasi. Nah, yang ketiga yaitu ada LED dan buzzer itu sebagai indikator visual dan audio. Nah, semua itu terhubung ke satu otak, yaitu pada ESP32 yang juga mengirimkan semua data secara real time ke aplikasi yang bernama Bing IoT. Pertama-tama saya akan menjelaskan desain perangkat kerasnya terlebih dahulu. Nah, untuk mengendalikan banyak komponen, yaitu diantaranya di sini ada 3 LCD, 3 LED, dan 3 buzzer. Nah, mengingat pin pada ISP32 ini kan sangat terbatas ya teman-teman. Nah, saya di situ menerapkan yang namanya efisiensi pin menggunakan protokol SPI, yaitu Serial Peripheral Interface. Nah, di sini saya juga menggunakan shared bus atau jalur bersama, seperti contoh pada ketiga LCD ini. Nah, yang pertama untuk pin STK-nya ini saya jadikan satu pada pin 14, yaitu untuk mengatur LCD 1, 2, dan 3. Kemudian untuk MOSI atau data out, di sini saya juga menggabungkan pada pin 13. Tidak ketinggalan untuk chip 74HC, saya juga menggabungkan untuk pin 14 dan juga 13 ya. Ini yang dinamakan shared bus atau berbagi. Nah, tetapi sistem tuh bisa membedakan teman-teman, mana yang harus dipanggil, mana yang harus diabaikan. Itu di sini saya menggunakan yang namanya chip select ya. Chip select yang berbeda-beda untuk setiap perangkatnya. Jadi seperti contoh LCD1 tuh akan mendengar atau akan merespon jika pin 15 itu dipanggil, yang seperti yang disambungkan pin CS ILI 9341 ini ya, yaitu pada pin 15 teman-teman, itu di sini. Dan kemudian LCD2 juga akan merespon jika pin 25 itu akan dipanggil. Begitupun LCD3, jika pin 32 dipanggil, maka dia akan merespon. Dan tidak ketinggalan untuk chip 74HC595, dia juga seperti itu. Jika pin 16 dipanggil, dia akan merespon. Seperti itu teman-teman. Nah, dengan cara ini saya tuh bisa menghemat banyak sekali pin dan membuat sistem kompleks ini bekerja secara lancar, tidak ada hambatan. Baik, di sini langsung saja kita mensimulasikan gimana untuk proyek saya, yaitu smart parking. Di sini saya akan langsung mengcompile-nya dan menunggu hasil compilingnya ya. Bisa dilihat ya teman-teman, di sini semuanya akan mengecek sensor HC, chip 74, sama bus SPI. Nah, di sini untuk pertama kali program berjalan atau proyek berjalan itu menginisialisasi layar, dia cek apakah LCD 1, 2, 3 itu siap digunakan atau tidak. Nah, kemudian ketika sudah semua, dia akan menghubungkan ke Blink dan mengkonekkan ke WiFi, yaitu WiGas. Nah, ketika sudah connect ke WiFi, dia akan menerima IP-nya, yaitu 10.10.0.2. Kemudian di sini bisa kita lihat ya teman-teman, di sini sudah terhubung ke Blink. Itu setup selesai, sistem berjalan. Di sini kebetulan ada slot 2, itu ada kondisi di mana mobil itu sedang masuk ya teman-teman ya. Kita lihat di sini untuk caranya itu kan saya tadi memprogramnya itu ketika di bawah 30 cm maka slot akan kosong. Kita buktikan ya teman-teman. Nah, ketika di atas 30 dia kosong, dan ketika di bawah 30 dia akan terisi. Nah, kita lihat di Blink saya apakah sudah online. Nah, sudah online, dan
bisa kita lihat di sini bahwa LED 2 atau slot parkir 2 itu berwarna merah, tandanya itu dia sedang terisi oleh mobil. Nah, untuk layarnya di sini dia menampilkan status seperti durasi maupun biaya. Nah, gimana kalau kita coba untuk mengondisikan bahwa slot parkir 1 juga terisi, apakah terupdate di blinknya? Dilihat ya teman-teman ya. Nah, dia akan terisi dan memulai menghitung durasinya beserta biayanya ya teman-teman. Nah, slot mobil masuk dan dia akan mengirimkan ke blink. Dan di sini blink merespon, blink oke. Nah, di sini terlihat ya teman-teman ya bahwa slot 1 itu sudah terisi ya teman-teman. Gimana kalau misalnya tiganya juga kita buat dia terisi? Apakah blink merespon? Yang awalnya kosong dia akan berubah statusnya terisi ya teman-teman. Kita cek di blinknya apakah blinknya juga terupdate. Nah, seperti yang kalian lihat, untuk LED 3 atau slot 3-nya juga sudah berganti ya teman-teman statusnya. Yang awalnya dia tidak terisi menjadi terisi, seperti yang ada di walkme saya atau project saya. Nah, sekian teman-teman dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata atau dirasa ada penyampaian yang kurang jelas, mohon maaf. Saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.